Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai episode ke-10-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, pada episode ke-10 nantinya akan ada bagian dimana Ayano Koji ini tuh akan dipanggil Horikita untuk masuk ke kamarnya. Dimana tujuan dari pemanggilan Ayano Koji ini tuh sendiri adalah untuk mencicipi Horikita. Bukan, maksudku tuh adalah mencicipi masakan yang dibuat sama si Horikita Suzune. Nah, jadi hal ini tuh dimulai pada saat Ayano ini tuh menerima telepon masuk dari si Horikita, dimana Horikita mengatakan kalau ia ingin segera bertemu dengan si Ayano Koji. Ya, awalnya Ayano menanyakan apakah Horikita akan datang ke kamarnya. Namun dengan cepat Horikita mengatakan kalau Ayano lah yang harus datang ke kamarnya. Padahal Ayano lagi sedang masak sup gitu kan. Dan harus ditinggal untuk bertemu sama si Horikita. Nah, sesampainya di depan kamar si Horikita itu kan Ayano lantas disuruh masuk dan menunggu. Ya, benar saja di sini Ayano harus menunggu sampai Horikita ini tuh selesai memasak makanannya yang sengaja ia siapkan untuk dicicipi sama si Ayano Koji. Berlabuhlah kapal ini, autor gitu kan. So, singkat cerita ada waktu lebih dari 15 menit sampai Horikita ini tuh menyelesaikan masakannya dan mempersilahkan Ayano Koji ini tuh untuk memakannya. Ya, di sini Horikita ini tuh hanya ingin Ayano ini tuh memberikannya sebuah penilaian untuk masakan si Horikita itu sendiri, yang Horikita anggap sudah meningkat lah gitu kan dari hari ke hari mengenai kemampuan memasaknya. Dimana hal itu didasari dari sikap Horikita yang ingin menjadi mandiri seperti kakaknya, yaitu Manabu Horikita. Ya, meskipun Ayano sudah sadar ya kalau ia masuk ke kamarnya Horikita itu udah pasti jebakan yang disiapkan sama Horikita untuk si Ayano. Namun Ayano tetap masuk dan menuruti semua keinginannya dari si Horikita. So, singkat cerita proses masakan Horikita pun akhirnya selesai dan Ayano pun dipersilakan untuk mencicipinya terlebih dahulu. Dimana masakan yang Horikita siapkan itu adalah sebuah sup segar dari bahan-bahan yang cukup baik banget lah gitu kan. Dimana di dalam benak Ayano ia pasti akan dimarahi oleh si Sudo kalau tahu gitu kan Horikita ini tuh memasaki dirinya secara spesial begini. Namun ya tidak ada yang tahu akan hal tersebut kecuali mereka berdua yang ada di sana. Nah, saat Ayano memakan masakannya si Horikita, Ayano merasa kalau sup itu enak banget dan memuji keterampilan memasaknya si Horikita. Meskipun di sini Horikita merasa kalau apa yang ia lakukan adalah hal yang biasa banget, sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, Horikita cukup keras kepala untuk tidak mau dipuji sama si Ayano Koji. Nah, saat Ayano selesai dengan masakannya, Horikita memberikan Ayano sebuah buku catatan miliknya gitu kan, dimana di sini Horikita dengan tegas meminta Ayano untuk memberikan dirinya saran untuk menghadapi kelas A nantinya dengan kemampuan anak-anak yang ada di kelas C itu sendiri. Ya, meskipun Ayano sudah sadar akan hal tersebut, namun Horikita sangat merasa antusias untuk melawan anak-anak kelas A. Nah, saat Ayano Koji membaca data yang Horikita berikan melalui buku catatannya yang berisikan mengenai semua rencana dan juga ide untuk perlombaan yang akan mereka lakukan nantinya, bahkan termasuk mengenai data-data anak kelas yang memiliki potensi untuk lebih unggul di perlombaan yang akan mereka ikuti. Ya, Ayano merasa kalau apa yang ada di sana sama persis dengan informasi yang Kei berikan pada dirinya kemarin. Emang Kei ini tuh informasinya tuh bener-bener legit banget gitu. So, tanpa basa-basi di sini Ayano dengan tegas mengatakan kepada si Horikita kalau ia ingin Horikita ini tuh ikut berpartisipasi dalam perlombaan catur. Dimana dengan tegas juga Ayano mengatakan kalau ia sendirilah yang akan mengajari Horikita ini tuh dalam permainan catur nantinya. Nah, awalnya Horikita ini tuh mempertanyakan gitu kan kenapa harus dia gitu kan, dan Ayano pun menjelaskan kalau karena memang hanya Horikita lah yang bisa Ayano ajari dalam permainan catur. Dan saran itu akhirnya Horikita terima dari Ayano Koji. Nah, metode pelatihan catur ini tuh akan Ayano lakukan dengan menggunakan jaringan internet. Ya, catur online yang bisa Horikita dan Ayano lakukan dari kamar mereka itu masing-masing. So, sebelum pulang dari kamarnya si Horikita juga menegaskan kepada Ayano Koji kalau kali ini Ayano harus melakukan semuanya itu dengan serius, tanpa trik yang Ayano sembunyikan dari si Horikita. Ya, di sini Horikita juga sempat menyinggung mengenai apakah Ayano Koji ini tuh adalah dalang dari tindakan Manabu yang memberikannya itu dorongan kepada Horikita akhir-akhir ini. Dan Ayano hanya bisa diam soal hal tersebut. Ya, Horikita juga menanyakan kepada si Ayano Koji apakah kali ini Ayano bisa mengalahkan si Arisu Sakayanagi, dan Ayano pun hanya bisa menjawab kalau ia akan mencoba sebaik mungkin yang bisa dia lakukan.
Ya, di sini Ayano berpikir saat meninggalkan kamarnya si Horikita kalau apa yang Horikita ini tuh lakukan untuk kelas adalah tugas yang tidak bisa Ayano ini tuh lakukan sendiri. Ya, Ayano bersyukur ketika Hirata sedang terpuruk, Horikita bisa mengendalikan kelas untuk dirinya. Dan itu membuat Ayano sedikit terbantu lah gitu kan. So, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembicaraan Horikita kepada Ayano Koji ya. Pembicaraan yang berisikan mengenai rencana Horikita dalam ujian nantinya, pembicaraan mengenai keterampilan memasaknya si Horikita, dan permintaan maafnya si Ayano kepada Sudo secara tidak langsung akibat telah menerima masakan spesial dari si Horikita pada malam tersebut. Ya, hal itu karena memang saat makan malam yang dilakukan sama Ayano Koji dan Horikita, ya Ayano Koji juga sempat menanyakan apakah Horikita pernah memasaki Sudo seperti ini. Dan tentu aja di sini Horikita langsung menatap Ayano dengan sangat sinis dan mempertanyakan apakah dia perlu memasaki Sudo seperti ini. Karena memang sejauh ini yang hutang budi itu ya si Sudo kepada si Horikita. Jadi ngapain Horikita masakin Sudo? Ya di sini si Ayano Koji juga sedikit berpikir lah bahwa ternyata perasaannya si Sudo ini tuh belum bisa terbalaskan sama si Horikita yang masih belum memikirkan hal-hal yang mengenai cinta-cintaan lah gitu kan. Jadi ya pemikirannya masih belum dewasa lah si Horikita ini tuh sendiri. Karena Horikita ini tuh hanya terpaku sama kakaknya itu sendiri, yaitu si Horikita Manabu. Bahkan dia tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang peduli banget sama dirinya kayak si Sudo itu sendiri. Ya kayaknya semua orang tuh sudah tahu lah kalau Sudo itu suka sama si Horikita, tapi ya Horikitanya juga tidak merasa gitu kan, tidak ada perasaan terhadap Sudo itu sendiri. Dan itu aja ini bakalan jadi foreshadowing ke depannya, karena memang ke depannya di tahun keduanya, di second year-nya itu si Sudo juga bakalan ditolak sama si Horikita saat Sudo ini tuh mencoba untuk mengungkapkan perasaannya tuh terhadap si Horikita. Ya Horikita masih fokus buat bisa menjadi kelas A lah gitu kan, untuk bisa ngejar si Manabu, untuk bisa diakui sama kakaknya itu sendiri. Ya ini benar-benar kayak apa ya, sesuatu yang udah kayak mendarah daging lah untuk sifatnya dari Horikita itu sendiri. Bahkan ya Manabu aja juga bilang kalau Horikita itu terlalu obses kepada dirinya gitu kan, bahkan dari segi pakaian, selera, dan tingkah lakunya itu niruin si Manabu terus gitu kan. Jadi kayak dia tuh terpaku sama dirinya si Manabu, nggak bisa jadi dirinya sendiri. Dan itulah yang dilihat sama si Manabu dan juga Ayano Koji. Ya intinya itu si Horikita masih brokon abis gitu kan sama si kakaknya itu sendiri. Nah, meskipun akan dipersingkat nantinya, aku pikir adegan makan malam ini tuh sendiri akan bisa kita lihat pada episode ke-10 nantinya. Yang mana episode ke-10 dari animenya Classroom of the Elite untuk season 3-nya itu sendiri akan kembali tayang nanti pada tanggal 6 Maret 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.